Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan sukacita karena kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan adalah juga untuk memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara Alexander Jordan Tulandi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bangun dengan semangat yang baru. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi para jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini. Langsung saja firman Tuhan diambil dari Lukas 4 ayat yang ke-43 dan berbunyi, "Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita pernah dihebohkan oleh kehadiran seorang anak kecil yang bernama Ponari. Dia sempat viral beberapa tahun lalu karena keajaiban yang dia bisa berikan atau dia lakukan kepada orang-orang yang datang ke dia. Jadi, anak laki-laki ini yang berasal dari Jombang memiliki batu ajaib yang konon katanya siapapun yang meminum air yang telah dicelupi batu dia tersebut, maka apapun penyakitnya pasti akan langsung sembuh. Dan karena itulah mulailah orang berdatang-datangan dari seluruh Nusantara itu untuk menemui Ponari dan meminta bantuannya agar segera disembuhkan. Kehadiran dari Ponari ini seakan-akan menjadi angin segar yang dapat membawa kebebasan dari belenggu penyakit yang diderita oleh masing-masing orang. Nah, kembali lagi, masyarakat dalam Injil Lukas adalah masyarakat yang teguh, bergumul dengan kemiskinan dan penderitaan yang mendera. Dan bagi mereka, kehadiran Yesus lewat karya-karya dan mujizatnya mampu melakukan berbagai hal menjadi angin segar bagi masyarakat pada waktu itu. Jika disamakan cerita dari viralnya Ponari dan seperti penjelasan dari Injil Lukas ini saat kedatangan Yesus, itu adalah hampir sama. Mereka pun berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk pertolongan dalam berbagai hal. Bahkan mereka menahan Yesus agar tetap tinggal bersama mereka. Tetapi Yesus menolak karena berita Injil harus diberitakan di mana-mana, di kota-kota lain juga. Nah, perbedaannya dari Ponari adalah dia hanya bertempat di satu orang dan sudah jelas dia bukanlah Yesus. Pandemi yang masih terasa sampai saat ini sangat berdampak dalam hidup manusia, kepada saya maupun saudara yang menonton video ini. Wajah penderitaan karena penyakit, kesulitan ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya itu sedang kita rasakan saat ini dan terkena dari berbagai kalangan, mau dari orang yang di atas, di tengah, maupun di bawah. Tapi melalui dari penderitaan ini, Allah terus berkarya memulihkan manusia dan memperbarui kehidupan dunia. Tentu saja dari setiap pemulihan ini, Tuhan tidak pernah lepas dan tidak akan pernah melepaskan kita. Selalu memberikan hal yang terbaik dan pemulihan yang terbaik untuk kita. Namun sebagai orang percaya merasakan pemulihan tersebut, tentu saja kita jangan menjadi orang yang terpilih untuk dipulihkan. Tapi kita juga pun harus melakukan peran kita, yaitu menolong sesama untuk memulihkan mereka.
karena sejatinya kita dipilih oleh Tuhan untuk memulihkan orang lain. Jadi mari saudara-saudara semua, setelah kita merasakan indahnya pemulihan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita ini, kita pun bergerak aktif untuk memberitakan Injil Yesus dengan cara menjadi saluran berkat dan pemulihan bagi sesama kita. Jangan menutup mata dan menoleh ke belakang. Berikan apapun yang terbaik yang ada pada kita untuk membantu sesama. Maka sejatinya kita pun terpilih bukan hanya untuk dipulihkan, tapi juga memulihkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan semoga Tuhan, kami dapat menjadi pemulihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar kami meminta pemulihan kepada-Mu Tuhan, tapi kami juga bisa menjadi berkat dan menjadi pemulih bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan Tuhan, semoga di pagi hari ini berkatilah kami dalam aktivitas kami untuk sehari ke depan ini. Karena hanya dalam nama-Mu kami hanya bisa berharap dan meminta. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.